Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 11 khususnya di kelas 267A semuanya. Saya ucapkan selamat siang dan mohon maaf pada kesempatan ini kita mengganggu aktivitas panjenengan yang tentunya masing-masing memiliki agenda yang begitu padatnya di tempat tugas masing-masing. Namun demi kelancaran untuk kegiatan pendampingan individu yang akan kita laksanakan pada pekan depan ini, semoga nanti bisa memperlancar seluruhnya. Jadi sebetulnya untuk pendampingan individu itu kita dalam jadwal itulah mulai dari Kamis besok sampai nanti dari Jumat. Namun di sini kita mempertimbangkan efektivitas waktu, maka kita ambil saja secara penuh yaitu pada pekan depan. Artinya pada mulai dari hari Senin nanti. Dan selanjutnya di sini coba saya akan share screen dulu tentang apa saja yang nanti akan kita bahas dan agenda dari untuk PI kita yang keempat nantinya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, apakah di tampilan ini sudah muncul atau belum di layar monitor panjenengan ini? Oke, jadi di sini untuk briefing pada kesempatan ini adalah kita sudah memasuki di pendampingan individu yang keempat, yang mana di sini nanti kita sudah sepakati jadwal. Ini sambil kita konfirmasi kembali untuk penjadwalan kita. Nah, ini saya kopikan dari grup WhatsApp tadi, yaitu di hari Senin nanti Ibu Mujiatun, kemudian hari Selasa Pak Fajar, hari Rabunya Pak Widodo, kemudian hari Kamisnya itu adalah Bu Siti, dan juga di hari Jumatnya itu nanti adalah Ibu Dani. Dan selanjutnya secara sekilas pintas di sini terkait tentang pendampingan individu yang keempat, yaitu di sini kita lakukan seminggu sebelum lokakarya yang keempat, dikarenakan nanti di hari Sabtunya atau mungkin minggunya ya, nanti kita belum mendapatkan surat edaran, nanti akan dilaksanakan lokakarya yang keempat. Jadi untuk tema pendampingan individu 4 ini nanti adalah evaluasi dan juga pengembangan proses pembelajaran. Ya, mana untuk fokus pendampingan di sini hanya terdapat 2 fokus. Yang pertama adalah observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Kemudian di sini untuk penilaiannya nanti kita fokuskan pada observasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Kemudian untuk alokasi waktu per sesi adalah bagian awal 20 menit, kemudian bagian inti pendampingan ini yang cukup lumayan banyak nanti. Yang mana di sini untuk ketentuan dari observasi itu dilakukan minimal 2 CP ya. Makanya di sini sudah kita sesuaikan dengan RPP yang Bapak Ibu sudah susun, itu ada 2 CP. Kemudian untuk durasi disesuaikan dengan jenjang masing-masing, tentunya untuk durasi antara mungkin kelas bawah, kelas atas, atau mungkin SMP, SMA itu ada perbedaan, ini kita sesuaikan. Kemudian untuk kegiatan berikutnya nanti pra-observasi, ini adalah terkait dengan penyampaian tujuan supervisi dan juga tujuan dari percakapan awal, kemudian rancangan pelaksanaan pembelajaran dan aspek perkembangan yang hendak diobservasi, kemudian kesepakatan sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan juga waktu percakapan pasca observasi. Kemudian berikutnya nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di kelas. Dan selanjutnya untuk observasi pembelajaran. Jadi di sini yang dimaksud dengan observasi pembelajaran itu adalah aktivitas pengamatan oleh PP ya. Jadi nanti saya melakukan observasi itu mengamati Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengambil data dan juga informasi secara objektif tentang aspek pengembangan yang sudah disepakati ketika kita itu di percakapan pra-observasi. Kemudian pengamatan ini nanti saya akan mengamati sambil mengisi instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada yang sudah disepakati saja.
Nah, untuk instrumennya, ini tadi kan sudah saya share kepada Bapak Ibu, nanti bisa dibaca dan upayakan dari seluruh komponen yang ada dalam instrumen nanti di ada yang terpenuhi lah gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini nanti, jadi ketika observasi itu saya tidak boleh mengganggu proses pembelajaran, jadi saya hanya memantau di belakang saja. Nanti Bapak Ibu melakukan pembelajaran seperti biasa dan seolah-olah itu pembelajaran seperti biasa, tidak ada yang memantau gitu. Kemudian nanti akan saya melihat yaitu sambil mengisi instrumen saya ini terkait tentang pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu apakah sesuai dengan RPP yang telah dibuat ataukah belum. Kemudian apakah di sana itu sudah diterapkan budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi maupun juga PSE. Kemudian berikutnya nanti saya mencatat aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada lembar observasi saya untuk nantinya akan saya gunakan sebagai dasar untuk membuat penyusunan laporan. Kemudian untuk alokasi waktunya, ini kita lanjutkan ke pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini nanti yaitu yang kita bicarakan itu menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi kepada CGP. Kemudian umpan balik, kemudian nanti saya akan mencari area pengembangan yang sudah dilakukan dan juga mungkin ada perbaikan yang ingin dilakukan. Nanti saya akan mencatat hasil umpan balik kepada Bapak Ibu CGP semuanya. Kemudian kita akan melakukan percakapan perencanaan di area pengembangan dan juga untuk rencana aksi pengembangan diri ke depannya. Kemudian untuk bagian akhir pendampingan itu nanti 15 menit, yaitu untuk bagian akhir nanti akan terdapat yaitu persiapan untuk pendampingan individu yang kelima. Jadi di PI 4 nanti di bagian akhir kita akan membahas tentang PI yang kelima. Jadi ibaratnya tuh gini, di PI 4 nanti Bapak Ibu CGP ini observasi. Nah, untuk yang PI kedepannya PI 5 nanti gantian Bapak Ibu yang PI 4 sudah observasi nanti gantian mengobservasi rekan sejawatnya gitu. Jadi persiapan nanti adalah kelengkapan bahan yang harus disiapkan oleh CGP untuk PI 5 nantinya. Itu Bapak Ibu silakan mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan juga di coaching pada PI 5. Untuk penetapan jadwal observasi pembelajaran nanti minimal 2 jam juga, 2 jam pembelajaran. Dan dapat dilakukan secara luring ya, di sini nanti kita luring saja. Kemudian Bapak Ibu CGP nanti membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang telah disusun. Kemudian hasil koreksian itu dijadikan dasar sebagai perbaikan RPP pada rekan sejawat. Kemudian untuk aktivitas coaching, untuk supervisi akademik, jadi untuk melakukan aktivitas itu nanti Bapak Ibu mengikuti instruksi yang ada pada modul 2.3 pada bagian aksi nyata ya. Kemudian Bapak Ibu nanti memastikan melaksanakan yaitu mulai dari proses praobservasi, kemudian hasil catatan saat proses ini diserahkan kepada PP, nantinya diserahkan ke saya untuk hasilnya saat pendampingan individu yang kelima. Nah, nanti menggunakan instrumen yang ada di modul 2.3. Kemudian proses observasi pembelajaran, nanti hasil catatan saat proses ini diserahkan juga kepada saya di PI 5. Ini menggunakan instrumen yang ada pada modul 2.3. Kemudian setiap aktivitas CGP saat melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran, PP tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui WA, HP maupun juga tatap muka virtual. Jadi di sini nanti gambarannya untuk yang PI 4 sampai itu, kemudian untuk gambaran PI 5 juga sekaligus kita berikan sedikit gambarannya. Nah, selanjutnya untuk alat dan dokumen yang disiapkan, Bapak Ibu nanti yang pertama modul ajar atau RPP yang sudah fix ya. Nanti Bapak Ibu mengajar itu sesuai dengan RPP yang telah dibuat itu. Kemudian ada ruang praobservasi dan pasca observasi. Kemudian ruang kelas atau untuk observasi nantinya, kemudian sumber daya listrik, kemudian dokumentasi foto dan juga video, kemudian presensi dan juga instrumen observasi. Berikutnya sebagai gambaran di sini untuk apa ya istilahnya itu untuk
di bagian settingnya itu situasional ya, situasional. Jadi misalkan di sini untuk pasca observasi dan juga praobservasi sama halnya seperti biasanya gitu ya. Kita ngobrol berdua gitu ya. Cuman seperti ini sudah umum. Kemudian untuk yang di kegiatan observasi itu tergantung dari Bapak Ibu nanti setting ruangannya biasanya itu seperti apa. Tentunya untuk setting ruangan kalau misalkan murid banyak dan sedikit itu kan bisa saja berbeda ya. Tentunya sesuai dengan kenyamanan dari Bapak Ibu ketika mengajar dan juga peserta didiknya. Ini sebagai contoh saja, yaitu misalkan di sini untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di sini. Kemudian misalkan saja murid kita cuman ini ya. Ini mungkin kita buat seperti ini. Ini meja, kemudian siswanya, kemudian nanti saya itu duduknya itu di pojok belakang gitu ya. Saya nanti mengobservasi dari belakang saja seperti ini. Jadi untuk yang ini nanti di kelas masing-masing gitu ya. Oke, itu adalah nanti di kelas masing-masing. Dan berikutnya, coba sebentar ini saya kembalikan dulu eraser. Ini adalah untuk gambaran nanti di pendampingan individu yang keempat. Kemudian di sini belum ada link rekaman ya, karena sekarang masih dalam proses. Selanjutnya sebagai gambaran mungkin di sini sebentar. Kalau misalkan saya menunjukkan video ini, Bapak Ibu bisa kelihatan nggak nih Bu? Sekarang saya menunjukkan video ini. Ini adalah dokumentasi dari video saya dulu ketika PI4. Itu kira-kira seperti ini ya. Ini di video dokumentasi pendampingan individu 4 saya dulu di 4 November 2022. Nah ketika itu PP saya itu meminta untuk merekam dari seluruh, kelihatan nggak videonya deh Bu? Belum. Oh belum. Belum nih Pak. Oh gitu ya, coba stop share dulu. Oke. Coba ini saya berikan untuk contoh saya yang dulu ini. Kalau yang ini sudah terlihat apa belum ini? Sudah ya? Sampun Pak. Oke, saya Ya. mengajar. Nah, mengajar itu pokoknya gini. Awalnya kan Bapak Ibu membuat RPP. Nah, RPP sudah saya lihat tadi, kemudian mungkin ada hal yang perlu disesuaikan. Karena itu nanti kan saya kirim di laporan ya. Nanti kalau misalkan sampai atas sana itu sampai BPGP, ini kok kayaknya nggak dicek, nggak diapain, kan nggak enak juga ya. Nah, kemudian setelah RPP fix, itu nanti Bapak Ibu mengajar di depan ini nanti bersama dengan peserta didik. Berikutnya, pokoknya kita mengajar sesuai dengan itu. Ini coba untuk contoh dari yang dulu saya lakukan. Ketika itu ini yang merekam itu Ibu Wanti, PP saya Bapak Ibu. Oke, jadi kita mengajar seperti biasanya. Mungkin kita memakai media ya, kita siapkan media. Kemudian dulu itu saya pernah ada media video. Kemudian kalau saya itu dulu dari sintaks-sintaksnya itu saya tunjukkan. Kemudian saya mengajak pembelajaran karena di sintaks saya itu ada yang pembelajaran di luar kelas itu ya. Nanti kita sesuaikan. Nah seperti ini. Kemudian di sini ada media video yang saya perbesar. Iya. Cuman kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk nanti di bagian pendampingan individu yang keempat ini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk ini apa itu yang lampiran kelima. Di lampiran kelima ini kan sudah saya bagikan untuk di form, nanti untuk form observasi. Nah di sini nanti tadi sudah bagikan, nanti Bapak Ibu silakan di bagian pembelajarannya itu ditunjukkan gitu ya. Di sini kan ada rentang apa nih ya, rentang penilaian form observasi. Nah di sini nanti akan saya isi nama Bapak Ibu, nama CGP, sekolahnya, kelasnya, jumlah murid dan lain sebagainya. Nah kemudian nanti saya mengisinya itu di sini. Jadi saya lihat dari yang Bapak Ibu lakukan ketika ngajar itu terkait tentang misalkan guru mendominasi interaksi dan seterusnya. Nah, ini nanti akan saya isikan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dibaca-baca untuk disesuaikan. Nanti biar poin-poin tertentu itu bisa tersentuh dari ketiga indikator tersebut.
Dan ini nanti Bapak Ibu setelah kita PI4, nanti Bapak Ibu di PI5 itu gantian yaitu mengobservasi dari rekan sejawatnya. Oke, mungkin dari saya cukup ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian dikarenakan nanti kan mulai pekan depan itu sudah PI4, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan yaitu setidaknya secara lisan dulu nggak apa-apa, atau mungkin surat edaran yang terbaru dari dinas tadi yang sudah saya berikan bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya, bahwa nanti pada tanggal tersebut itu nanti minta izin untuk melakukan pendampingan individu itu. Jadi ketika nanti sudah terlaksana PI itu tidak ada mungkin perasaan nggak enak atau apa dikarenakan mungkin kelasnya terkosong atau mungkin seperti apa gitu. Ya mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau masukan kami persilahkan, silakan. Itu Pak, mau tanya Pak. Ya, Nanti pas PI 4 itu nanti direkam ya Pak ya? kalau P4 kalau saya dulu ketika saya CGP itu saya diminta direkam oleh ibu kepala sekolahnya gitu, oleh ibu PP-nya. Nah kemudian karena itu kan saya manfaatkan untuk saya itu kan juga konten dulunya ya, saya upload di YouTube saya gitu. Namun untuk saat ini nanti saya lihat di LMS itu sepertinya tidak ada keharusan untuk kita upload video rekaman durasi panjang itu. Namun kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki untuk kegiatan pendampingan yang observasi ini nanti direkam, mungkin untuk keperluan pribadi atau mungkin sebagai acuan nanti untuk gantian mengobservasi dari rekan sejawatnya, atau mungkin untuk apapun nanti kami persilahkan Bapak Ibu. Inginnya direkam atau tidak gitu. Kalau saya nanti yang saya gunakan sebagai laporan sepertinya dokumentasi foto, kalaupun ada video mungkin hanya beberapa detik untuk memenuhi tagihan saja, mungkin seperti itu. Ini Pak. Terus yang untuk itu Pak, untuk PI 5 nanti itu observasinya itu nanti pas saat PI 5 atau pas saat aksi nyata Pak? Ada jenengan apa buatan gitu loh, yang observasi teman sejawat itu loh Pak. Untuk observasi teman sejawat itu nanti ketika PI5 itu sepertinya tidak langsung Bu. Jadi nanti saya akan melihat apakah dari proses itu sudah dilaksanakan ataukah belum. Nah ketika itu nanti mungkin manakala Bapak Ibu nanti saya tuh memerlukan bukti mungkin ketika itu nanti kalau misalkan ingin merekam gitu ya. Tapi kalau misalkan pada kesempatan besok itu Bapak Ibu ingin merekam prosesnya dari awal sampai akhir, nanti saya persilahkan juga, nanti saya bisa bantu merekamkan nanti. Tapi pakai perangkatnya Bapak Ibu ya, karena HP saya sudah penuh juga ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti nanti kita melakukan sendiri ya Pak ya? Iya, melakukan sendiri, namun nanti saya minta rekaman, nanti direkam ya untuk ketika observasi dengan temannya itu. Iya Pak ya, siap. Oke, nanti kan bisa digunakan untuk aksi nyata juga ya Pak Riko. Ya Bu, sambil Bapak Ibu melihat untuk tagihan yang ada di LMS, manakala di sini ada yang bisa kita kerjakan sekaligus kita PI, sekaligus nanti untuk menerima tagihan di sana, nanti bisa disikapi Bapak Ibu ya. Saya rasa untuk rekaman itu sebenarnya juga penting juga. Dulu ketika saya sudah punya rekaman mentah itu, ternyata ada tagihan di poin ini, saya harus upload, wah saya potongkan saja video di sini. Nah itu kan enak juga gitu nanti ya. Iya Pak, siap. Oke, berikutnya monggo Bu Mujiatan, mungkin ada hal yang disampaikan. Ngeten Pak, apa yang saya tanyakan sudah diwakilkan Bu Siti Pak. Terima kasih Pak. Oh lanjut, siap Bu Mujiatan. Nanti Bu Mujiatan hari pertama ya Bu, Senin. Iya Pak, karena Selasanya itu ada ujian Garuda, Pramuka Garuda. Oh gitu. Sebenarnya mau pilih Selasa, tapi Selasanya ada kegiatan itu, jadi mau nggak mau saya pilih Senin akhirnya Pak. Oh lanjut. Iya. Dan ini tidak sesuai dengan jadwal, jadi ya nanti akan saya sesuaikan, nanti saya tak lobby minta
minta kelas tersebut nanti. Jadi Oh lah, oke. ijolan nanti. Ya, iya Bu. Iya, Oke. iya Eh, Pak. berikutnya mungkin ada lagi dari Bapak Ibu. Nggih, Pak Mar. Untuk observasi ini kita boleh tahu nggak isi rubriknya apa saja nggak tuh? Untuk rubriknya yang tadi saya kirim itu Pak, yang di apa itu? Lampiran 5 atau berapa? Nah itu Pak, yang tadi saya minta untuk Lam- setidaknya di ini kan. Di grup itu loh, Pak. Heeh. Oh, tadi Yang di kalau download di sini surat pemberitahuan nggak tuh? sebelumnya, Anu, yang sebelumnya. Nah, atasnya, Pak. Heeh, yang atasnya oh tadi. lewat. Nggih. Oh, nggih. Lampiran 5 observasi nih, nggih. Iya, betul Pak. Itu nanti Oh, nggih, siap. upayakan terpenuhi juga ya. Nggih. Oke, mungkin Pak Wit ada lagi yang ditanyakan? Iya Pak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan PI 4 nanti. Itu kan kita tidak ada ini semacam penegasan kemauan. Artinya pada waktu nanti PI 4 itu kan kita tidak diwajibkan untuk merekam. Nah, di sini kemungkinan seandainya nanti untuk laporan jenengan itu dibutuhkan rekaman yang memang tidak secara utuh keseluruhan gitu. Itu nanti berarti kan yang merekam jenengan piyambak. Ngoten nggih. Iya, heeh Pak. Yang merekam Nanti jenengan piyambak. saya saja. Oke, siap. Supaya nanti Terus tidak merepotkan Bapak Ibu JGP, pokoknya Bapak Ibu JGP itu fokusnya untuk belajar gitu aja. Nanti siap. kalau misalkan saya memerlukan Oke. laporan atau rekaman nanti biar saya upayakan sendiri aja Pak nanti. Oke, siap. Terus selanjutnya Pak, terkait dengan apa namanya durasi waktu. Itu kan 2 JP gitu. Itu nanti apakah kita harus memenuhi 2 JP itu kan kita juga tidak artinya nggak ada rekaman yang harus diupload kan. Nah itu seandainya pembelajaran itu nanti selesai sebelum apa namanya 2 JP itu gimana Pak? Apakah boleh atau tidak gitu maksudnya? Ya, nanti kita upayakan sesuai dengan 2 JP Pak nanti. Sesuai dengan 2 JP. Oke. Jadi kan misalkan kurang dari 2 JP itu kan kalau pembelajaran seperti biasanya itu misalkan nonton video itu memerlukan waktu 15 menit. Iya. Nah, itu kan misalnya. Nah, nanti kita upayakan sesuai dengan 2 JP dan kalaupun nanti ada kegiatan-kegiatan lain ya mungkin nanti kita bisa lebih fleksibel nggak Pak nanti Pak. Yang jelas dari seluruh sintak yang Bapak Ibu telah tuliskan di RPP nanti seluruhnya bisa terlewati dengan baik dan bisa istilahnya bisa dilihat ya dari 3 kompetensi yang memang diwajibkan pada RPP pembelajaran untuk di PI 4 ini gitu nanti. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Misal Pak, ini kan ada sesi diskusinya untuk anak-anak. Dan biasanya karena anak-anak itu baru ya, untuk diskusi itu maksudnya belum terlalu terbiasa gitu. Biasanya pastinya molor. Ini nanti untuk mengantisipasi itu pripun nggih? Maksudnya misalkan kita kan 2 JP, kalau lebih dari itu tetap nggak bisa. Lebih dari itu ya upayakan 2 JP saja Pak nanti ya kita bisa membriefingnya anak-anak juga nggak apa-apa nih Pak. Oh, ngeten. Iya, Siap. Pak Mar. iya. Satu JP-nya nanti 35 menit atau gimana, Pak? Nggih, Bu 35. Berarti pas 70 menit ya berarti nanti. Iya, oke. 70 menit. Ya, siap, Pak. Oke. Oh ya, ini Bu Dani belum masuk ini ya. Nggih, Pak. Mboten wonten kabare di mana. Ya nggak apa, ini kebetulan saya rekam kan nanti biar saya bagikan ke beliau nanti. Nggih, Pak. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi ini saya tuh masih berkoordinasi dengan teman-teman koordinator PP. Apakah nanti diperlukan rekaman secara utuh atau enggaknya? Kalau misalkan iya nanti saya kabarin Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak mungkin bisa lebih fleksibel gitu Bu nanti. Nggih, Pak.
Oke, baiklah mungkin kalau begitu sampai sini dulu ya. Nggih. Nggih, Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan PI 4 ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tanpa terasa untuk pendidikan guru penggerak dari Bapak Ibu ini sudah kian menuju penghujung acara. Nanti tinggal PI 4, Loka 4, 5, 6 dan setelah itu sudah. Dan semoga nanti apapun yang kita pelajari pada pendidikan guru penggerak ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, kemudian lingkungan sekitar dan juga dunia pendidikan pada umumnya. Oke, kalau demikian saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.